mukanya semua ya. Ini udah rata-rata udah. Mulia Sinta mana? Siti Ramadhani. Ibu belum lihat mukanya. Siska Safitri. Makfirah Zulfa. Cut Rizka Faiza. Nah, mana? Hadir, Bu. Eh, Hadir, Bu. iya, Ibu mau lihat mukanya. Hadir, Bu. Sriwidianingsih. Sriwidianingsih. Nah, belum kelihatan muka. Hadir, Jadi Bu. tampilkan muka ya dulu ya. Nah, sekarang ya, karena ini kan perdana Ibu masuk untuk mata kuliah e-learning. Jadi, ininya Ibu sudah diskusi dengan Pak Fajrul waktu di awal itu sudah. Cuma di pertengahan Ibu lihat RPS-nya itu dia dia 1 sampai 5 ya yang Pak Fajrul paparkan RPS tentang e-learning ini. Jadi kemudian 5 sampai 15 itu dia bebaskan. Nah, kemarin dari awal gimana sistem dengan Pak Fajrul? Coba satu orang ini kan apa yang sudah dipelajari untuk e-learning? Junika gimana waktu awal dengan Pak Fajrul? Kemarin itu, Bu, dikasih materi mengenai apa itu e-learning, terus juga blended learning, kemudian dikasih tugas juga. Terus tugas yang terakhir itu, Bu, buat bahan pembelajaran gitu, Bu. Bahan pembelajaran terus di pakai metode apa? Media e-learning, Bu. E-learningnya Melalui e-learning yang apa? macam-macam, Bu. Dari kami kebanyakan pakai Google Classroom, terus ada Quizy, Zoom Meeting, Terus? Google Meet juga, Bu. Ya, oke ya. Nah, berarti seperti itu ya. Berarti kan Ibu sudah bisa tangkap gambaran dari kalian karena kan sebenarnya materi mata kuliah e-learning ini mata kuliah baru yang hanya ada ini kan baru sekarang ya untuk di semester 5. Makanya materi ini belum pernah ada di semester-semester sebelumnya. Nah, baik, jadi ini arah mata kuliah kita adalah pengembangan dari apa dunia e-learning ya. Kalau kita ini kan cerita proses pembelajaran itu ada dua ya, konvensional dan yang modern. Jadi e-learning ini adalah metode pembelajaran yang modern ya. Ibu akan paparkan sedikit ya ini tentang kembali tentang e-learning juga ya. Jadi supaya setelah ini kita semua sama-sama bisa mengetahui e-learning itu sebenarnya seperti apa. Bisa lihat ini nampak semua yang Bisa, gabung dengan HP nampak bisa, ya. Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, ini kemungkinan materi ini sudah pernah dipaparkan oleh Pak Fajrul ya, tapi ini Ibu hanya menekankan kembali, memperdalam sehingga kita semua bisa sama-sama enggak gagal paham ya. Tujuan dari mata kuliah ini nantinya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mengenal e-learning, jadi kan e-learning itu diharapkan dapat membantu peserta untuk memahami konsep e-learning secara umum serta menerapkannya untuk perancangan strategi pembelajaran yang berbasis e-learning. Ya, jadi setelah ada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu yang pertama di akhir ya si mahasiswa itu mampu menjelaskan definisi e-learning itu secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan e-learning.
Nah, kemudian si mahasiswa itu diharapkan dia mampu mengidentifikasi teknologi-teknologi apa saja yang digunakan dalam metode e-learning ini. Kemudian si mahasiswa diharapkan juga mampu memahami berbagai strategi pengajaran dengan metode e-learning. Kemudian dia juga bisa menyusun rancangan pengajaran yang basisnya e-learning ya. Itu yang kita harapkan dari mata kuliah e-learning ini. Nah, kemudian ini Bu ulang sedikit sebenarnya e-learning itu apa ya. Jadi e-learning itu adalah kumpulan bahan ajar dan instruksi pengajaran yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja ya. Jadi diajarkan ke peserta didik itu secara elektronik, bisa melalui internet, intranet, CD-ROM, siaran satelit atau televisi ya. Jadi kalau metode pengajaran konvensional, si guru itu kan harus datang ke kelas, kemudian dia duduk di situ dalam satu kelas ya. Dia ketemu dengan 40 siswa atau murid, kemudian dia mengajarkan di situ. Tapi dengan adanya e-learning, guru dengan murid itu tidak harus bertemu di satu tempat ya. Jadi bahan ajar yang harusnya ada pada saat itu dapat diakses kapan saja dan dari mana saja dengan menggunakan itulah berbagai teknologi yang berbasis e-learning ya. Nah, seperti jadi elemen dalam e-learning itu apa saja? Nah, apa dia? Dia berisi bahan ajar, ya. Kemudian cara pengajarannya ada, pakai media apa? Kalian kan udah dapat tugas ya, tugas Meet itu kemarin. Ada yang melalui Google Meet, ada yang melalui aplikasi Zoom, ada yang melalui apa? Atau mungkin yang paling rendah sekali melalui WA ya, melalui WA itu juga kita bisa memberikan pengajaran kepada anak didik, tapi belum terlalu yang modern ya. Itu bisa. Inti dari pengajaran itu kan apa yang kita ajarkan bisa tersampai kepada anak didik. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana? Nah, diajarkan itu secara elektronik. Nah, bisa menggunakan media internet. Contohnya Zoom, Google Meet ya. Kemudian bisa melalui siaran satelit. Misal kita memperlihatkan keberadaan seseorang menggunakan posisi ya, menggunakan Google Map itu kita bisa setting langsung ya, kita bisa beritahu ke si peserta dengan cara lisan, tulisan, ilustrasi ya, gambar atau foto, kemudian animasi, video atau gabungannya ya. Kemudian why, untuk apa? Jadi tujuannya itu adalah membantu peserta ajar untuk mencapai tujuan pendidikan sehingga dia bisa meningkatkan keterampilan dan kinerjanya. Nah, itu contoh dari aplikasi penggunaan e-learning ya. Jadi jenis-jenisnya apa-apa saja, misal yang berbau fakta ya, yang berbau fakta, data yang spesifik dan unik. Contohnya kalau dikatakan di ilmu sosial misalnya sejarah seni murni itu bagian ilmu sosial. Kalau ilmu eksak atau ilmu fisika, contohnya apa? Yang berbau fakta. Sejarah, misal sejarah Newton menemukan hukum gravitasi. Itu kan yang berbau fakta. Kemudian apa lagi? Sejarah ditemukannya besaran dan satuan. Nah, misal sejarah ditemukannya jam ya. Sejarah ditemukannya alat ukur meter atau sejarah ditemukannya alat ukur massa sehingga ditetapkan satuan untuk massa itu adalah kilogram. Itu kan ada sejarahnya.
kita calon guru fisika itu harus paham yang seperti itu ya. Jadi jangan lagi diabaikan. Nah, misal kalau kalian dulu ketika sekolah kan ada materi pengayaan itu ada ya. Sejarah Newton, sejarah Galileo ya, sejarah ditemukannya waktu. Nah, kalau dulu hal-hal seperti itu, bacaan-bacaan seperti itu bisa kita abaikan. Tapi kalau saat ini itu sudah tidak bisa lagi. Karena kan itu adalah modal si guru fisika ini. Nah, itu modal. Jadi apapun bacaan, tontonan yang berbau dengan fisika itu kalian harus tonton, harus baca, jadi harus paham konsepnya seperti apa ya. Nah, kemudian itu yang Ibu katakan itu berbau fakta, kemudian berbau konsep. Nah, konsepnya apa? Misal konsep keuangan contohnya di sini. Berarti kalau kita dalam ilmu fisika contohnya adalah misalnya konsep hidrologi, konsep tekanan. Itu kita bawa. Kemudian ada prosedur, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu tugas. Contohnya di sini dikatakan pengolahan data statistik. Ya, kalau kita ngomong statistik, dalam fisika juga ada fisika statistik ya. Data dari tekanan hidrostatik. Kalau kita ambil alat, kita ukur berapa besar tekanan hidrostatik kegiatan yang ini. Itu kan datanya banyak sekali. Atau kita ambil seismometer, kita mau mengukur berapa nilai getaran yang dihasilkan dari media tanah misal per detik. Nah kan datanya itu pasti banyak sekali. Nah, makanya itu memerlukan apa? Prosedur ya. Jadi kemudian ada yang berbau prinsipal. Jadi contohnya misalnya yang berbau teori tentang partikel. Nah, jadi jenis-jenis bahan ajar itu Ibu kategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama fakta, kemudian konsep, kemudian prosedur, yang keempat adalah prinsip ya, prinsipal. Jadi empat jenis-jenis isi bahan ajar itulah yang kita kembangkan untuk kita masukkan dalam media e-learning. Nah, jadi teknologi e-learning itu apa saja? Yang pertama untuk memproduksi konten. Nah, sekarang dipikirkan terlebih dahulu kontennya itu apa ya? Kontennya itu adalah berupa misal kita mau berikan video tutorial ya. Bisa, kalian cukup berdiri di depan papan tulis, kemudian di kira-kira 2 meter di hadapan kalian cukup buka video untuk merekam ya. Jadi rekam aja, kalian bisa tuliskan karena kan kalau kita guru fisika ini kan semua materi yang kita paparkan itu tidak pernah terlepas dari rumus dan hitungan. Makanya papan tulis itu menjadi harga mati. Nah, jadi bisa itu berdiri di depan papan tulis, kemudian direkam. Misal kita mau merekam apa? Gerak jatuh bebas. Nah, semua rumus tentang gerak jatuh bebas itu kita tuliskan dari awal sampai akhir di media papan tulis ya. Nah, kemudian kita bagi papan tulisnya misal menjadi 3. Yang tengah itu kita paparkan contoh soal. Seperti itu. Nah, itu untuk memproduksi konten. Kontennya itu seperti apa ya. Kemudian untuk penyelenggaraan e-learning berarti ada host. Kalau kita cerita host misal kita mau paparkan media ajar itu di website ya. Tentunya website itu kan punya host. Ada yang punya yang untuk create website itu dari awal sampai habis. Jadi hostnya itu pemilik website ya. Kemudian kalau kalian mau
mau mengajar kepada siswa menggunakan Zoom. Nah, Zoom itu juga ada host. Nah, ya. Jadi host itu yang mengatur si peserta ini, ada yang di-mute-kan, kemudian kalau ada yang ribut segera didiamkan, kalau ada yang buat huru-hara dan masih ribut itu di-banned, dikeluarkan. Kemudian kalau ada yang ingin presentasi menampilkan video itu semua host yang atur. Sama juga media misal Google Meet, misalnya sekarang ini yang menjadi host kan Ibu. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada siswanya, si learner ya, orang yang mendapatkan materi. Nah, jadi itu dia kakas dari keseluruhan pengguna teknologi e-learning ya. Nah, ini contoh e-learning di ITB ya, contoh e-learning di ITB tampilannya ya. Jadi semua universitas, kalau rata-rata sekarang universitas itu pasti dia memiliki sistem e-learning tersendiri. Nah, Unimal juga punya. Nah, seperti ini kan tampilan di perkuliahan e-learning di kalian ya. Kemudian fitur-fiturnya ada, materi untuk upload bahan perkuliahan ada, absensi ada, video konferennya ada, ya. Kemudian format penilaiannya ada. Nah, itu ya. Jadi kalau universitas sekarang saat ini masing-masing universitas itu sudah memiliki sistem e-learning tersendiri. Nah, ini dia fitur-fitur yang ada dalam media e-learning itu. Ada yang namanya learning resource ya. Learning resource ini maksudnya sumber pembelajaran itu ada dari mana? Filekah dia, videokah, ya, atau PPT kah, PDF kah, Word kah dia? Nah, semua bahan itu ada. Kemudian assignment. Assignment ini biasanya ini adalah jadwal ya. Jadwal. Misalnya ibu memberikan tugas, si guru memberikan tugas kepada murid. Nah, dalam durasi berapa lama tugas itu harus diselesaikan. Nah, itu fiturnya itu ada dalam e-learning. Misal 1 minggu. Satu minggu itu jatuhnya di hari apa? Misal di hari Sabtu, jam berapa? Jam 23.59. Nah, jadi hari Sabtu sebelum 23.59 tugas harus dikumpulkan. Nah, fitur itu wajib ada dalam media e-learning. Apapun itu ya, nggak harus media e-learning kita. Ya, apa aja fitur e-learning itu yang penting memuat item-item yang ini. Ada choice, nah, ya, ada chat. Jadi ada forum. Kalau di Google Classroom ada ya, ini semua. Kemudian ada glossary, ada jurnal, ada lesson, ada kuis. Nah, itulah fitur-fitur secara umum yang wajib ada dalam media e-learning apapun yang kita punya untuk proses belajar ya. Jadi, nah ini fitur pengelolaan untuk siswa khusus yang ada dalam e-learning. Biasa guru-guru itu memakai saat ini yang familiar itu adalah Google Classroom. Ya. Jadi akses informasi siswa. Jadi kita bisa tahu siswa itu online-nya di mana, kemudian biografi siswa itu kita bisa tahu, biodatanya juga kita bisa tahu. Kemudian kalau ada pembagian nama-nama siswa dalam kelompok, nah kita juga bisa langsung bagi dalam sistem e-learning itu. Kemudian nilai siswa juga ada, catatan aktivitas siswa juga ada, kemudian di situ juga ada tempat penyimpanan bahan ajar secara terpusat. Nah, itu dulu untuk awal. Jadi paparan secara awal media pembelajaran e-learning ya. Jadi selain yang sudah Ibu paparkan tadi, tentunya di e-learning itu juga memuat graphic tools ya. Jadi graphic tools ini
Dia berupa edit gambar, edit foto, grafik, ada diagram, kemudian ada ikon di dalamnya. Itu membuat apa? Biasanya kita yang sudah mulai masuk dalam e-learning, kita itu memang harus menguasai berbagai graphic tools ini. Misal Photoshop, ada ilustratornya, ada Visio ya. Kemudian tools lainnya itu apa? Ada animasi 3 dimensi. Nah, itu jauh lebih bagus lagi kalau kita memahami semua tools-tools ini. Ya, nah ini Ibu paparkan beberapa media misalnya screen capture ya. Kalau screen capture itu di HP-HP Android sekarang itu ada ya. Kemudian screen recording, nah, ada Camtasia, misalnya kita merekam video pembelajaran itu yang sudah ada template-template di dalamnya ya. Camtasia ini bisa, Hypercam juga bisa. Nah, seperti itulah ya. Nah, mungkin ini dulu paparan secara garis besar ya, secara garis besar media pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, kira-kira sampai di sini ya, sampai di sini yang udah kalian lakukan itu yang mana? Nanti bahan ini akan Ibu taruh di e-learning kita. Sampai sejauh ini kira-kira yang udah dilakukan itu seperti apa? Ibu mau dengar. Amanda, gimana? Sama Amanda ini tidak kelihatan mukanya. Amanda, gimana? Ya, Bu. Yang udah dilakukan untuk media e-learning sampai sejauh ini itu yang mana sudah pernah? Bisa dijawab? Enggak dengar suaranya Amanda, itu di mute kamu ya. Kenapa enggak dengar ini? Atau yang lain ada yang bisa membantu? Yang videonya ketutup ini Ibu panggil nih. Novita. Nah, gimana Novita? Sejauh ini yang sudah pernah dilakukan dalam tahapan e-learning itu yang mana? Baik, Novita udah KKN? Belum, Bu. Belum. Magang udah? Belum juga. Oke, kalau tugas yang udah pernah dilakukan yang mana? Untuk media. Kami dulu sama Pak Fajrul, Bu. Saya tidak, Bu. Disuruh buat ini, Bu. Bahan pembelajaran melalui e-learning. Kecilin aja, Beb. Terus Ya udah, bahan kami pembelajaran buat itu diketikkan kayak bahan saja. ajar, terus Hah? di-upload di e-learning, Bu. Di-upload di Classroom. Pak Fajrul bebas, Bu. Kami menggunakan media apa? Oke, media yang digunakan berarti baru Google Classroom. Classroom, kami juga pakai ini, Bu, lab virtual. Ada Terus? WhatsApp, ada PowerPoint, sama Zoom dan Google Meet, Bu. Itu udah pernah dipakai semua? Udah. Kami udah Ya. presentasi semalam, Bu, sama Pak Fajrul. Oke. Berarti udah pernah ya digunakan, tapi Ibu yakin fitur yang kalian gunakan itu apa udah sampai ke grafik, apa udah sampai ke video, ke upload video? Belum ya? Oke, tidak masalah ya. Karena kan sebenarnya daya tarik seorang guru itu kan terletak di situ ya. Kalau kita mau nonton,
monoton kita hanya ngajar, kasih bahan, kan? Tentunya apa? Siswa itu kan tidak tertarik dia. Ya, untuk membuat si siswa tertarik, berarti harus kita paparkan video-video interaktif. Jadi si guru itu harus kreatif, dia pikir cara rekamnya gimana. Ya, kadang-kadang untuk membuat, misal kita mau mempertunjukkan pembelajaran video gravitasi misalnya, ya. Untuk menunjukkan pembelajaran video gravitasi, mungkin kita bisa pergi ke kerumunan anak-anak yang sedang main bola. Ya, tentunya dengan HP di tangan kita buat konten pembelajaran video gravitasi di tengah anak-anak main bola, kita masuk aja ke tengah lapangan itu sambil menjelaskan ilmu tentang gravitasi itu seperti apa. Jadi sampai seperti ide-ide pembuatan video kreatif yang seperti itu. Jadi harus langsung ditunjukkan. Kalau kita tunjukkan melalui media papan tulis aja, anak-anak kemungkinan tidak tertarik. Ya, jadi guru itu memang harus punya ide supaya anak-anak tertarik itu jangan lari itu seperti apa. Nah, jadi tumbuhkan ide-ide seperti itu. Jadi dipikir ya. Jadi kalian calon guru memang harus paham itu semua. Jadi media-media e-learning itu semuanya harus dikuasai. Nah, ini untuk awal ya, Maksud Ibu, untuk awal proses pembelajaran di e-learning Ibu paparkan yang seperti itu. Jadi ini untuk membuka wawasan aja, karena kalau kita pikirkan pembelajaran fisika sama seperti guru-guru fisika yang udah ajarkan fisika kepada kita, kemungkinan anak-anak sekarang itu tantangannya apa? Game. Kalau kita tidak bisa lebih dari game itu, mereka akan meninggalkan dunia pendidikan dan akan lebih betah di game. Jadi si guru itu gimana cara harus cari celah supaya yang dipaparkan itu sama menariknya dengan game itu tadi, ya. Nah itu mungkin sedikit kita cerna wawasan tentang media pembelajaran e-learning ini, ya. Jadi bukan hanya terletak pada paparan RPP, anak-anak itu nggak mau tahu dia. Cuman kan kita butuh itu ya untuk dokumen, tapi proses cara menyampaikan itu terserah masing-masing kita semua. Ya, ya baik, untuk hari ini Ibu rasa bisa selesai ya. Apakah kita sepakat perkuliahan kita itu memang di hari Kamis jam 8? 1 minggu 2 kali kita buat bisa, sehingga waktu tanggal 10 Januari itu bisa selesai. Boleh? Kapan lagi? Kalau kami, Bu, kami full, Bu, dari jam 8 sampai sore. Hari apa yang full? Kamis full, Bu. Hari Kamis full? Kamis Iya, full. Bu. Berarti jam 8 ini beradu dia? Enggak jam 8 kok hari ke Kamis. Mas, ini kan Bu, hari ini Selasa. Kalau hari Selasa jam 8 bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Coba pilih satu waktu lagi. Jadi kalau 2 kali seminggu kita bisa kejar target. Kapan lagi bisa selain hari Selasa jam 8? Atau gini aja, materi kita sebenarnya itu hari Senin ya. Senin jam 11 kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, gini aja, untuk ke depan Senin jam 11 itu kita tetap masuk, tapi Ibu kasih bahan. Hari Selasanya itu jam 8, nah Ibu kita ketemu tatap muka virtual seperti ini. Jadi mulai minggu depan Senin jam 11 lewat 10 ya, 11 lewat 10 kita masuk, kemudian Selasa jam 8-nya kita juga masuk. Bisa? Sepakat? Boleh, Bu. Sepakat ya? Bisa, Nah, baik. Bu.
memang seperti itu, disampaikan aja dengan ini karena yang baru hadir 11 orang, Ibu nggak tahu ini apakah memang pesertanya itu 11 orang atau ada yang tidak dapat informasi ini ya. Tolong diberitahu. Jadi kesepakatan Senin depan jam 11 itu kita masuk, tapi buka e-learning saja ya, ada bahan yang Ibu upload. Kemudian Selasa jam 8, nah kita ketemu untuk diskusi ya. Bisa ya, kalau yang bisa seperti itu. Kalau Ibu tutup, ada yang mau ditanya? Belum ada. Nggak ada. Belum ya, belum. Karena belum mulai tugas. Nanti kalau cepat-cepat kali tugas, kalian langsung kabur ini. Pertemuan kita masih panjang ini ke depan. Ya. Oke, kalau seperti itu Ibu akhiri. Jadi bahan ini nanti akan Ibu upload ke e-learning ya, beserta rekamannya. Kalian bisa ambil juga dari media itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.